Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Adi Suryadi. Udah lama banget kita nggak muncul. Udah setahun, dari 2020 sekarang udah 2021. Ya, mungkin banyak kesibukan jadi nggak muncul beberapa waktu belakangan ini. Oke, hari ini kita akan tetap kembali membahas tentang psikologi male versus female. Karena itu akan sangat membantu bagi kalian yang mau menikah nanti, khususnya para jomblo yang akan menikah. Nah, hari ini aku bawa laptop karena aku udah nulis skripnya. Nanti takut lupa apa yang ingin ku omongin. Jadi hari ini akan membahas salah satu sifat yang paling banyak membuat masalah dalam satu hubungan, baik laki-laki dan perempuannya. Nah, masalah itu kan adalah sesuatu yang mendewasakan seseorang kali ya kan? Banyak kita dengar cerita bahwa masalah itu mampu mendewasakan seseorang. Tapi tergantung sebenarnya bagaimana orang menghadapi masalah tersebut. Kalau dia menghadapinya, kemudian tidak lari mencari solusi tentang masalah dia, maka itu akan membuat dia semakin lebih dewasa. Tapi kalau udah lari dari lari dari permasalahan, maka permasalahan itu ya tetap akan menjadi masalah. Nah, di sini bagaimana laki-laki dan perempuan akan sangat berbeda dalam usaha mereka memecahkan masalah. Nah, apa sih perbedaannya? Bagaimana sih laki-laki itu menghadapi masalah dan bagaimana perempuan itu menghadapi masalah? Jadi hari ini mungkin hanya akan membahas tentang si laki-lakinya dulu. Nah, sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, laki-laki kan punya sifat konsentratif ataupun dia sifat dasarnya adalah fokus. Dia akan fokus terhadap masalah-masalahnya. Jadi dia ketika ada masalah, dia akan terfokus pada hal masalah itu saja. Nah, salah satu ciri utama pada laki-laki ketika dia mempunyai satu masalah itu adalah diam. Diam, tidak berkata apa-apa, berdiam diri, kadang menyendiri. Itu adalah satu ciri bahwa laki-laki memiliki satu masalah. Diam, dia jarang ngomong. Yang biasanya dia suka ngobrol sana sini tapi tiba-tiba diam, biasanya itu menunjukkan bahwa laki-laki itu ada masalah. Nah, kenapa sih laki-laki itu diam sebenarnya ketika dia punya masalah? Kalau laki-laki diam, biasanya dia sedang berpikir untuk memecahkan masalah yang sedang dia hadapi. Di dalam otaknya dia mulai merangkai, menstimulasi atau mensimulasikan hal-hal yang memungkinkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Baik itu masalah pribadi, masalah kerjaan, masalah di rumah, masalah istri, masalah anak, masalah pasangan, dan berbagai masalah lainnya. Biasanya akan diselesaikan dengan cara berdiam diri terlebih dahulu untuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi jangan heran kalau lihat laki-laki itu diam, terutama laki-laki yang banyak beban hidupnya. Kalau udah banyak beban hidupnya, lebih banyak diamnya. Nah, kadang-kadang yang membuat permasalahan ketika laki-laki diam adalah reaksi perempuan terhadap diamnya laki-laki. Tadi sudah dijelaskan kan, kalau diamnya laki-laki itu sebenarnya dia berpikir untuk menyelesaikan permasalahannya. Tetapi bagi perempuan, diam itu adalah hal yang berbeda seperti yang dipikirkan laki-laki. Diamnya perempuan itu berarti marah. Jadi seolah-olah perempuan melihat laki-laki yang sedang diam itu adalah laki-laki yang sedang marah. Padahal tidak marah sama sekali. Dia hanya berpikir untuk bagaimana memecahkan masalah yang sedang dia hadapi. Nah, seringkali perempuan menafsirkan bahwa diamnya laki-laki adalah marah. Karena bagi perempuan, diam itu adalah bentuk amarah. Bayangin aja deh, kalau kalian punya pasangan perempuan, tiba-tiba dia diam. Gimana perasaan lu? Atau perasaan kalian? Weh, pasti nggak enak banget kan perasaannya, apalagi kalau perempuan diam. Diamnya perempuan itu lebih dingin daripada AC 2 PK coba.
Nah, kalau kalian wudhu tuh subuh-subuh, bangun sholat subuh, wudhu pakai air dingin, nah diamnya perempuan tuh lebih dingin daripada itu. Jadi jangan sampai buat perempuan itu diam, karena kalau udah diam buyar semuanya, bahaya. Nah, karena persepsi perempuan itu diam adalah gambaran emosional marah, dia menafsirkan bahwa ketika laki-laki diam, dia menafsirkan kalau laki-laki itu diam berarti laki-laki ini juga marah, sehingga hal itu akan membuat perempuan menghujani pertanyaan kepada laki-laki. Banyak sekali pertanyaan yang akan sampai kepada laki-laki ketika diam. Aku aja contohnya, kadang-kadang kan ya capek kerjaan, kemudian sampai ke rumah, tiba-tiba aku diam aja di rumah, terus istri di rumah nanyain, kamu marah sama aku? Kemudian, kok diam aja? Lagi marah sama aku? Kenapa sih diam aja? Kalau ada masalah omongin dong. Gitu loh. Aku tuh diam lagi mikir tentang masalah yang sedang aku hadapi. Ya, baik itu masalah kantor, masalah rumah, dan masalah-masalah lainnya. Aku berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ketika aku sedang berpikir, aku menyusun rangkaian-rangkaian otakku ini untuk memecahkan masalah, dihujani pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya yang sudah kususun itu dalam otak akhirnya buyar, hancur semuanya. Dan akhirnya apa? Akhirnya yang diam aku sebenarnya bukan marah, akhirnya jadi benar-benar marah karena diam tadi, ya kan? Makanya persepsi laki-laki dan perempuan tentang diam ini harus saling mengerti satu dengan yang lainnya, ya. Untuk diingat, kalau laki-laki ini untuk perempuan, kalau laki-laki itu diam berarti dia sedang berpikir, pengen menyendiri untuk memecahkan permasalahannya. Sedangkan kalau perempuan diam berarti dia sedang marah. Jadi itu adalah hal penting yang perlu kita ingat bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan, agar tidak ada permasalahan lagi yang muncul setelah diamnya si laki-laki. Nah, ada hal lagi yang menarik sebenarnya dari buku yang pernah saya baca, itu tetap di buku Psikologi Suami Istri karangannya Dr. Tariq Kamal An-Nuaimi itu. Di situ disebutkan laki-laki itu punya sifat unik juga. Bukan hanya perempuan yang punya keunikan, laki-laki juga punya sifat unik. Apa sih sifat uniknya? Laki-laki itu bisa tiba-tiba diam. Dia nggak punya masalah, nggak punya problematika, tiba-tiba dia pengen diam aja. Ya udah, aku pengen diam dan tidak pengen diganggu. Aku ingin menikmati waktuku sendiri. Jadi itu juga perlu sih digambarkan, perlu diberitahu sih kepada para perempuan-perempuan agar mengerti bahwa kadang-kadang perempuan diam, laki-laki diam, ya dia pengen diam aja. Biarkan dia berdiam diri, paling ya 10 menit, 15 menit, 1 jam, paling lama mungkin. Nanti kalau udah selesai itu, dia akan jadi seperti biasa lagi. Mau diajak ngobrol, mau bercandain juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia lagi diam, jangan deh macem-macem. Karena nanti buat emosi. Ya, laki-laki emosi kan berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan biasanya emosi dengan mulutnya. Kalau laki-laki kadang-kadang ketika dia tidak bisa menahan emosinya, dia menggunakan tangannya. Itu hal yang sangat berbahaya ya kalau tidak mengerti. Makanya aku sendiri kalau udah lagi marah atau lagi nggak enak sama pasangan, biasanya aku ya udah diam, usahakan aku menghindar dulu dari si pasangan atau si perempuan, karena takut sebenarnya takut tidak bisa mengontrol diri sendiri. Nah, itu aja deh untuk kali ini. Intinya adalah diamnya laki-laki dan diamnya perempuan itu berbeda. Jadi para laki-laki yang menonton ini tolong pahami, yang perempuan juga harus memahami kenapa laki-laki itu diam agar tidak muncul permasalahan-permasalahan yang baru. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.